Sahabat PBB yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Jumpa kembali dalam kegiatan Morning Call di hari ini 16 Agustus 2025 bersama dengan saya Pendeta Agus Indro Sasmito, Ketua Majelis Jemaat PBB Jemaat IOB Belawan. Sebelumnya terimalah salam dari Sumatera Utara, Horas, Berjua-jua, Jua-jua, Yahohu, Ahoy. Ibu saudara, sahabat GBB yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan saat ini bersama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Sahabat GBB yang dikasihi Tuhan, perikop Alkitab kita hari ini terambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 17. Saya akan membacakannya menurut terjemahan baru yang kedua. Firman Tuhan menyatakan demikian. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan iman, itu pada hakikatnya mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu bapak saudara, sahabat GBB yang dikasihi Tuhan, ketika kita dipercayakan untuk menjadi salah satu pelayan dalam ibadah, khususnya ketika kita dipercaya untuk memimpin doa makan, terkadang kita sering mengucapkan kata-kata atau mendoakan bagi saudara-saudara kita yang sedang berada dalam kelaparan. Gambaran umumnya, formulasi yang sering dipakai adalah ketika Tuhan, kami juga bersyukur untuk makanan, minuman yang sudah terhidang di hadapan kami. Dan saat ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang dalam kondisi kelaparan. Mereka yang ada di kolong jembatan, mereka yang ada di tempat bencana, mereka yang berada dalam kemiskinan dan lain sebagainya. Tolong berkati mereka Tuhan. Berikan juga makanan seperti yang kami nikmati pada saat ini. Itu ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat PBB, tentu ini bukan soal benar dan salahnya, tetapi kita mau melihat dan merefleksikan apakah ketika kita mengucapkan doa itu didasarkan kepada sebuah keyakinan bahwa ini karena kita sedang menikmati makanan, maka kita meminta juga kepada Tuhan untuk juga memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Atau di sisi yang lain, kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Lalu kita yang berdoa, lalu hanya mengatakan, "Tuhan berkati mereka, kami mau makan pada hari ini. Terima kasih." Nah, ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kita membaca dalam perikop kita hari ini, sebenarnya mau dikatakan dan diingatkan, iman dan perbuatan itu adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga iman itu harus dinyatakan juga melalui perbuatan sehari-hari. Di dalam perikop disebutkan bahwa apakah gunanya kalau seseorang itu dikatakan mempunyai iman, tetapi dia tidak melakukan atau tidak mempunyai perbuatan. Apakah gunanya itu? Bahkan diberikan gambaran ketika ada orang, saudara-saudari, tidak punya pakaian dan kekurangan makanan, lalu kemudian orang itu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang," tetapi tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan bagi tubuhnya.
Ibu saudara, sahabat DBB yang dikasih Tuhan, tentu ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai orang percaya bahwa iman yang kita miliki dalam Tuhan kita Yesus Kristus hendaknya tidak hanya berhenti dalam sebuah pengakuan, tapi iman hendaknya dilakukan dan dinyatakan dalam kehidupan sehari. Ketika ada orang yang sedang kelaparan, kita tidak hanya berdoa, Tuhan saya percaya bahwa Engkau akan memberkati makanan dan minuman kepada mereka, tapi kita juga mau diajarkan bahwa apa perbuatan yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan ini, sehingga iman percaya kita kepada Tuhan tidak hanya berhenti dalam sebuah pengakuan, tapi iman dinyatakan dalam perbuatan. Artinya kita menghidupi apa yang kita imani, dan yang kita imani itu kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah firman Tuhan kita hari ini juga kembali mau mengingatkan dan menyadarkan kita sebagai warga Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang berada di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Ketika kita mengimani bahwa kemerdekaan ini juga karena anugerah daripada Tuhan, maka bukan hanya berhenti bahwa kita bersyukur dengan segala nikmat bahkan kemerdekaan yang sudah diberikan buat kita, tetapi kita juga mau diajarkan tentang apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini, apa yang kita lakukan untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadikan kita sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku dalam kehidupan beriman kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, firman mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa iman percaya kami tidak hanya berhenti kepada sebuah pengakuan, tapi justru iman percaya kami juga mau dinyatakan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Biarlah Tuhan iman kami tidak hanya berhenti dalam ruang-ruang ibadah saja, tapi juga boleh menjadi iman yang nyata di tengah-tengah kehidupan dimanapun kami berada, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat, juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatunya itu, dan biarlah di hari ini kembali kami juga diingatkan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami akan menikmati dan menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang akan kami syukur dan nikmati bersama di tanggal 17 besok. Menjadi semangat bagi kami Tuhan, bahwa kami percaya semuanya juga datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu jadikan kami sebagai anak-anak-Mu, warga DBB sebagai bagian dari warga negara, untuk juga boleh berkontribusi, untuk juga boleh mengisi, untuk juga boleh melakukan perbuatan-perbuatan iman kami di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami boleh mengisi dengan hal-hal yang positif, bahkan kehadiran DBB, bahkan kami sebagai warga jemaat yang ada di dalamnya juga boleh menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk persiapan persidangan Sinode Raya dilaksanakan di bulan Oktober mendatang. Berkati panitia yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Begitu juga majelis Sinode yang juga mempersiapkan segala sesuatunya, Tuhan juga berkati. Dan biarlah seluruh rangkaian persiapan dalam pelaksanaannya nanti boleh berjalan dengan baik. Segala kebutuhan yang diperlukan, Tuhan juga yang memberikan yang terbaik Tuhan pada waktunya. Jemaat-jemaat yang akan berpartisipasi di dalamnya dengan jemaat-jemaat yang ada, biarlah kiranya Tuhan juga memberkati kekuatan, kesehatan, bahkan semua jemaat boleh mendukung berlangsungnya kegiatan persidangan Sinode Raya ini. Dan ini boleh menjadi sukacita kami semua dan memberikan arah tentang ke depan dalam tugas panggilan DBB di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada, bahkan seluruh warga jemaat yang ada di dalamnya. Berkati pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, bahkan jemaat-jemaat yang ada di induk maupun yang berada di pos-pos Parkes. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati seluruh gerak pelayanan kami dan seluruh hidup kehidupan kami. Nama Tuhan juga dipuji dan dimuliakan. Berkati untuk saudara-saudara kekasih kami yang saat ini dalam kondisi sakit, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi duka cita, dalam kondisi kehilangan. Biarlah Tuhan juga yang akan tetap menguatkan, memberikan perhiburan dan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka juga boleh menghadapi semuanya dalam pengharapan, iman, dan kasih hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap hidup kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam kehidupan rumah tangga kami. Semuanya Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di atas semua itu Tuhan kami hanya serahkan, dan biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kami. Ini doa kami
permohonan kami dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sempurnakan doa ini sebagaimana yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dan bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikian morning call kita di hari ini. Sampai jumpa dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube GPIB sehingga semakin banyak orang yang merasakan berkat dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan terima kembali salam dari Sumatera Utara. Horas, menjua-jua, jua-jua, Yahobu, ahoy. Tuhan Yesus memberkati.